Kastil Batavia adalah benteng pertahanan VOC Belanda yang dahulu terletak di muara Sungai Ciliwung. Cikal bakal benteng ini dibangun sejak tahun 1619 ketika VOC mendirikan pos perdagangan. Dalam perjalanannya, benteng ini diperbesar pada tahun 1770 ketika De Vara menjabat sebagai gubernur jenderal. Ketika VOC digantikan oleh pemerintah kerajaan Belanda di tahun 1799, benteng berukuran 800 kali 600 meter ini mulai ditinggalkan sehubungan dengan pindahnya lokasi pemerintahan. Kastil Batavia di masa awal adalah area pintu masuk Batavia dari laut. Benteng ini memiliki sistem penjagaan ketat dan menjadi semacam pencatatan setiap aktivitas yang terkait dengan kapal dan orang yang datang ke Batavia, serta hal-hal terkait di seluruh Hindia Timur. Menurut sejarah, di muka kastil yang kini berada di Jalan Tongkol, kawasan Kota Tua Jakarta ini dahulu terdapat sebuah lapangan yang disebut Kastil Plain. Tapi kini, kastil itu menjadi kawasan kumuh dengan bermunculannya berbagai bangunan yang tumpang tindih. Lokasi Kastil Batavia ketika itu digambarkan dikelilingi parit, kemudian di sisi timur terdapat kali besar. Sisi utara dan barat adalah kali opak. Sedangkan di sisi selatan kali yang letaknya diperkirakan sejajar dengan rel kereta api Jakarta Kota adalah bagian untuk pertahanan. Posisi Jalan Tongkol di Pasar Ikan sejak dulu merupakan jalan yang menghubungkan bagian utara dan selatan Kastil Batavia. Di keempat sudutnya terdapat 4 bastion dan ditempatkan sebagai gardu penjaga dengan meriam-meriamnya. Lantas apakah para selebritis kita tahu tentang keberadaan tempat bersejarah di Jakarta ini? Satu, dia itu terletak di muara Sungai Ciliwung yang ada di Jakarta. Terus kalau yang kedua, dia itu benteng yang sangat kuat yang bisa menghalau dari serangan musuh. Terus yang ketiga, dan juga ini benteng yang kuat, tembok yang kokoh yang ada di kota Jakarta, bener nggak? Kalau yang saya tahu Bang, kalau kata orang-orang sih Kastil Batavia itu katanya pusat pemerintahan dulu. Waktu perusahaan Hindia Timur yang di Hindia Timur Belanda di Asia tuh waktu itu. Kastil Batavia adalah sebagai bukti tangguhnya VOC selama 2 abad. Dan Kastil Batavia didirikan oleh J.P. Kuhn pada saat ia menjadi gubernur pada tanggal 12 Maret 1619. Tercatat di berbagai artikel sejarah, pada masa kejayaan perdagangan VOC di bawah pemerintahan Hindia Belanda, Kastil Batavia digambarkan berupa bangunan megah dengan luas sekitar 9 kali lipat dari benteng lama yang pernah dibangun VOC. VOC yang kala itu menguasai Jakarta membangun pemukiman baru. Tak hanya membangun kota, VOC juga membangun benteng baru pengganti benteng lama guna menampung semua aktivitas dan kegiatan dagang. Alhasil, sejak itulah berdiri Kastil Batavia yang menjadi pusat perdagangan terbesar di Nusantara. Benarkah demikian? Awal mulanya sih hanya sebuah pos, tapi lambat laun kebutuhan untuk kegiatan perdagangan itu membuat Belanda kemudian membangun bangunan yang permanen ya. Jadi dari sebuah gudang menjadi 2 gudang, sebuah benteng kecil ya. Di tahun 1610 akhirnya mereka mendapatkan tanah secara permanen dan kemudian mereka mulai membangun benteng. Nah, benteng itu di dalam bahasa Belanda kastil. Jadi ketika itu Kastil Batavia menjadi pusat administrasi, pusat ekonomi, begitu ya, dan juga pusat militer, ya, karena itu semua ada di tangan Gubernur Jenderal yang pada sepanjang paruh pertama abad ke-17 sampai tahun 16 mungkin 50-an itu berkantor dan juga berumah di dalam kastil. Pada tahun 1760, jumlah warga Kastil Batavia ini sekitar 16.000 jiwa. Namun sayang, kian bertambah tahun, jumlah penduduknya justru menyusut drastis, hingga pernah terhitung hanya 2.000 orang. Konon menurunnya jumlah penduduk Kastil Batavia ini disebabkan oleh munculnya wabah penyakit yang menelan banyak korban jiwa. Selama kurang lebih 30 tahun sejak tahun 1760,
daerah sekitar kastil benar-benar menjadi kota maut yang makin lama mulai ditinggalkan penghuninya sehingga banyak rumah kosong tak berpenghuni. Tak sampai di situ, kemegahan Kastil Batavia juga berubah drastis setelah dihancurkan hingga rata dengan tanah. Oleh sebab itu, yang tersisa kini hanyalah sebagian kecil sisa-sisa reruntuhan dari bangunan megah Kastil Batavia di masa lalu. Ya, kastilnya sendiri sebetulnya hanya bertahan sampai awal abad ke-19. Ketika pemerintahan VOC bangkrut, digantikan oleh Hindia Belanda, dan kemudian di Eropa terjadi perubahan politik sebagai dampak dari berkuasanya Napoleon. Nah, pengaruh Perancis masuk. Nah, ke Hindia Belanda itu kemudian dikirim seorang gubernur jenderal yang namanya Daendels. Oleh Daendels kastil dihancurkan. Itu antara tahun 1808 mungkin ya sampai 1811. Dan kemudian diratakan tembok kota. Jadi kastil sudah nggak ada lagi. Kini Kastil Batavia hanya tinggal sejarah. Kisahnya secara perlahan mulai hilang tergerus zaman. Bahkan saat memasuki kawasan kastil yang usianya lebih dari 4 abad ini, terlihat sangat tak terawat dan banyak kendaraan parkir. Kini hanya tersisa satu bangunan yang agak besar, sementara bangunan yang lain yang jauh lebih besar telah hilang tak berbekas. Ingin melihat dari dekat dan mengungkap fakta sebenarnya, tim selebritas yang bersama Anggra Putri Tania coba melusuri lebih dalam sejarah dan kisah Kastil Batavia di masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania, dan kali ini saya sedang berada di Kastil Batavia yang berada di Kampung Tongkol, Jakarta Barat. Yang mungkin sebelum kita lanjut, kita akan coba untuk menelusuri ke tempat yang lainnya. Jadi Kastil Batavia ini dibangun sejak tahun 1619 oleh Jan Pieterszoon, yaitu beliau itu adalah gubernur jenderal dari Samudra Hindia Timur yang memang datang ke sini, yang pada awal mulanya itu sewa ya, tetapi kesini akhirnya beliau itu menjadi penguasa di Jayakarta yang dinamakannya menjadi kota Batavia. Dan di Kastil Batavia ini dulunya ada 4 kubu pengintaian yang disebut dengan bastion, yaitu ada kubu Parel, Diamond, Sapir, dan juga Ravizan. Nah, tetapi yang 2 itu tergerus zaman dan termakan usia, akhirnya dijadikanlah jalan tol yang sekarang ada ke arah Ancol. Kastil Batavia ini dulunya sangat sekali ramai dan memang sangat megah ya. Dan ini menjadi benteng pertahanan. Ya, waktu itu Jan Pieterszoon itu beserta anggota-anggotanya memang sedang diburu oleh Kesultanan Banten dan Cirebon. Akhirnya beliau mendirikan bangunan ini yang dicampur dengan koral dan juga dicampur dengan karang-karang agar kuat dari serangan-serangan musuh. Dan di sini juga dulunya ada di setiap 4 kubu itu disimpanlah persenjataan dan juga meriam-meriam, agar bisa anggota-anggotanya itu mengintai, takutnya ada musuh datang, bisa persiapan untuk bisa berwaspada dan jaga diri. Dan juga dulunya Jan Pieter itu di sini menjadi penguasa yang memang Kesultanan Banten pun juga dilumpuhkan oleh Jan Pieter. Tetapi dengan adanya Sultan Agung Mataram yang ingin mengusir kekuasaan Batavia atau VOC, Kesultanan Agung Mataram itu bekerja sama dengan waliullah yang dari Cirebon, terus bekerja sama dengan orang-orang yang ada di Kesultanan Banten untuk bisa melumpuhkan. Tetapi sangatlah sulit untuk melumpuhkan Jan Pieter beserta anggotanya, karena memang ini dijadikan tempat perdagangan terbesar ya waktu itu se-Asia. Bahkan dari Eropa, dari Australia pun juga dulu pernah ikut berdagang mengikuti Jan Pieterszoon. Karena Jan Pieterszoon itu adalah sosok anak Belanda yang memang sukses dalam perdagangan VOC. Tepat di tahun 1760, kawasan Batavia ini terserang selama 30 tahun lamanya, terserang oleh wabah penyakit yang memang mematikan. Sampai pada akhirnya perkampungan atau warga yang ada di
Kastil Batavia ini banyak sekali yang meninggal dunia karena wabah penyakit malaria dan juga penyakit yang memang diakibatkan oleh dibendungnya Sungai Ciliwung dan diisi bangkai orang sampai akhirnya juga Jan Pieterszoon juga meninggal di situ. Memasuki lebih dalam, terlihat dari salah satu jendela suasana di dalam Kastil Batavia. Jendela dan pintu yang berbahan kayu kini sudah bolong dan lapuk termakan usia. Hal ini pun seakan menjawab umur dari Kastil Batavia. Jadi untuk yang di dalam ini dulunya tempat gudang makanan dan juga obat-obatan ya. Dan ini juga dulu, sekarang ini kondisinya memang sudah lapuk dan juga sudah banyak yang hancur juga ya dari benteng-bentengnya. Terus Kastil Batavia ini bisa dikatakan dulunya ini tuh benteng lama yang disebut dengan Port Jakarta. Untuk pribadinya Gubernur Jenderal yang bernama Jan Pieterszoon itu benar-benar sangat terkenal dan dulu itu mendapat julukan atau sebutan dengan namanya Murjangkung. Kenapa disebut dengan Murjangkung? Jadi dulu itu perawakannya tinggi, kurus, mancung. Dan kenapa beliau sangat terkenal? Karena beliau beda dengan yang lain. Walaupun beliau asli dari Belanda, tetapi beliau mempunyai hati nurani yang sama dengan pribumi. Walaupun dia sebagai penjajah atau memang orang nomor satu ya di Hindia Timur Belanda yang menguasai VOC di Batavia ini, tetapi beliau sangat baik kepada siapapun. Meski kini terbilang ramai dan lokasi dipenuhi rumah warga, sisa-sisa peninggalan kastil tetap terlihat terbengkalai. Meski demikian, kisah dari Kastil Batavia ini tetaplah menarik perhatian dan patut dilestarikan, terlebih oleh masyarakat sekitar. Ya pemirsa, saya akan coba bertanya kepada warga sekitar yang ada di sini untuk menanya seluk-beluknya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. maaf Pak, ini saya mau tanya tentang kondisi bangunan ini saat ini seperti apa ya? Dan dulu bagaimana runtuhnya bangunan ini yang sekarang dibuat jalan tol di depan sana? Kita awali jadi sebelum masuk jalan tol. Kala itu di sini itu warga mengatakan bahwa di sini itu gudang itu milik Palat, Dit Palat. Sehingga pada tahun 90-an itu ada tol masuk. Jadi sebelum ada tol itu kala itu ada 4 gudang. Jadi terdiri 2 baris, 2 sekat. Berjalannya waktu berhubung juga nggak keurus, lama-kelamaan kemakan panas dan hujan akhirnya rubuh. Nah, untuk harapan Bapak ke depannya dengan adanya bangunan ini, inginnya Bapak dan warga setempat ingin seperti apa gitu, Pak? Nah, alangkah baiknya kalau memang ini itu masuk cagar budaya, kapan bisa dibangun lagi supaya bisa lestari. Jadi masyarakat berikutnya, anak cucu kita itu tahu ya ini dulu itu ada peninggalan seperti itu. Jangan hanya sebatas saya sendiri. Dan harapan saya untuk kedepannya peninggalan Belanda seperti ini agar bisa lebih dicagar budayakan atau lebih dilestarikan supaya keturunan-keturunan kita dan juga anak-anak bangsa mengetahui tentang sejarah bahwa pada zaman dahulu kala adanya VOC atau pemerintahan Belanda yang pernah menguasai kota Jayakarta yang dinamakan dengan kota Batavia. Sekian dari saya, Anggra Putri Tania. Di lain waktu saya akan menelusuri dan mengupas lagi fakta dan sejarah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.